sangat senang sekali bisa ketemu kembali sama anak-anak di rumah. Nah, bagaimana nih kabar anak-anak di rumah? Saya berharap anak-anak di rumah selalu menerima kasih dan anugerah yang berlimpah dari Tuhan selalu ya. Nah, pagi ini kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Yuk kita mau lipat tangan, fokus kepada Tuhan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kita mau memulai ibadah hari ini. Tuhan berkati supaya video dari Lause bisa berjalan dengan lancar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih ya Jordi atas doanya pada pagi hari ini. Nah, anak-anak semua, pagi ini kita mau mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Kita mau memberikan hadiah atau kado yang terbaik untuk Tuhan. Oleh karena itu, kita mau menyanyikan lagu A Gift to You. Anak-anak sambil duduk saja ya. Lord, if we could, we would fill our hands with all the wonderful things you give us. Then we'd lift them up and give them back to you. And
kita pada pagi hari ini. Nah, mari anak-anak yang ada di rumah dengan sikap dan pujian kita, boleh kita berikan yang terbaik untuk Tuhan selalu. Nah, untuk lagu selanjutnya akan dibawakan oleh teman-teman Lose nih. Hai! Hai Lause, hai teman-teman semuanya, selamat pagi semuanya. Hari ini kita mau sama-sama merasakan kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita semua. Karena kasih Tuhan itu berasal dari Bapa kita yang di surga. Sekarang, yuk mari kita bagi berdiri dan menyanyikan lagu Love. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Oh, it's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing, ever faithful, never ending love. Kasih Tuhan begitu besar bagi kita semua. Ia rela datang ke dunia untuk menyelamatkan kita semua dari dosa. Benarkah Carmen? Hai Kristo, hai teman-teman. Good morning. Benar banget. Kasih Tuhan itu sungguh besar dan super keren. Tuhan melakukan hal yang mustahil bagi manusia. Because He is super wonderful guy. Yuk mari dengan sikap berdiri kita menyanyikan lagu ini dengan semangat dan sukacita. My God is strong. He'll do anything big or small. Nothing is impossible for a super wonderful God. Every day I can know God is always there for me and my family. Every day I can know greater is the one who lives inside me. Super big, super strong, super wonderful.
super strong, super wonderful sekali ya Tuhan kita. Besar kasih-Nya, besar juga kuasanya. Setuju kan Aure? Hai Kristo, hai Carmen dan teman-teman semua. Iya, Aure juga setuju bahwa kasih dan kuasa Tuhan Yesus begitu besar dan ajaib bagi kita. Oleh sebab itu, kita mesti rajin nih baca Alkitab setiap hari sehingga kita semakin bisa mengenal Tuhan kita dan belajar untuk hidup taat kepada Tuhan Yesus. Yuk teman-teman, kita mau menyanyikan lagu The B.I.B.L.E. Untuk menyanyikan lagu ini, sekarang teman-teman bisa ambil Alkitabnya dulu ya. Aure tunggu ya. Sudah siap? Kita akan menyanyikan lagu ini dengan sebuah permainan. Setiap ada kata B.I.B.L.E, maka kita akan menyanyikan lagu sambil berputar memegang Alkitab. Supaya kita ingat kalau Alkitab harus ada dalam hidup kita setiap hari. Teman-teman sudah siap? Ready, go! The B.I.B.L.E. Yes, that's the book for me. I stand alone on the word of God. The B.I.B.L.E. The B.I.B.L.E. Yes, that's the book for me. I stand alone on the word of God. The B.I.B.L.E. The B.I.B.L.E. Yes, that's the book for me. I stand alone on the word of God. The B.I.B.L.E. The B.I.B.L.E. Yes, that's the book for me. I stand alone on the word of God. The B.I.B.L.E. Satu kali lagi ya, yang lebih semangat ya. The B.I.B.L.E. Yes, that's the book for me. I stand alone on the word of God. The B.I.B.L.E. The B.I.B.L.E. Yes, that's the book for me. I stand alone on the word of God. The B.I.B.L.E. I stand alone on the word of God. The B.I.B.L.E. Bible. Terima kasih teman-teman yang sudah ikut bernyanyi dan memuji Tuhan hari ini. Kiranya ibadah kita boleh menyenangkan hati Tuhan. See you next time. Wah, terima kasih ya atas puji-pujian yang semangat dari Kristo, Carmen, dan juga Aure. Wow. Nah, anak-anak langsung mengingatkan bahwa Tuhan itu selalu baik untuk kita. Dan Tuhan juga selalu melindungi dan menjaga kita. Selain itu, Tuhan juga mengajak kita untuk selalu berdoa, membaca firman Tuhan, supaya apa? Kita semakin taat, semakin rajin, tidak lemah. Nah, anak-anak boleh duduk kembali, kita mau mendengarkan firman Tuhan. See you next week, bye-bye. Halo anak-anak di rumah semuanya, ketemu lagi sama Losa Langfang. Losa berharap anak-anak di rumah tadi sudah semangat untuk memuji Tuhan, semangat juga untuk mau dengar-dengaran firman Tuhan. Anak-anak semangat pagi hari ini dengar firman Tuhan? Losa mau dengar dong yang bilang semangat, katakan ya, 1, 2, 3. Masih kurang semangat, kerasa Losa kayaknya bilang semangatnya ya. Anak-anak di rumah semangat untuk dengar firman Tuhan, apa jamu? Wah, good. Losa senang sekali kalau hari ini anak-anak punya semangat untuk dengar firman Tuhan ya. Kalau anak-anak sudah siap, kita mau siapin hati dulu untuk dengar-dengaran firman Tuhan, supaya kita yang semangat ini Tuhan berkati, sehingga kita boleh mengerti apa yang Tuhan mau, kita bisa melakukan firman Tuhan. Setuju? Setuju. Yuk kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi ini, untuk hari ini. Kami boleh bersama-sama mau menyembah Tuhan, mau dengar-dengaran firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong supaya hati kami ini yang sudah siap, Tuhan taburi benih firman Tuhan, supaya firman itu boleh bertumbuh dengan baik dan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi berkat dan mengerti firman dan melakukan firman. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Anak-anak di rumah, sebelum kita mau dengar firman Tuhan nih, Lose punya sebuah kasus yang membutuhkan bantuan anak-anak di rumah untuk memecahkan kasusnya. Apa sih kasusnya? Nah, satu kali diceritakan ya, ada seorang anak bernama Mira. Mira ini berumur 6 tahun. Dia badannya cukup kecil dibandingkan koko atau cicinya atau mungkin orang dewasa, papa mamanya. Satu kali Mira yang kecil ini lapar. Karena dia lapar, dia kemudian pergi ke dapurnya untuk mencari makanan. Waktu dia lihat di meja makan, tidak ada makanan. Lalu dia pergi ke kulkas. Betul sekali. Dia pergi ke kulkas, lalu dia buka kulkas pintu bagian yang bawah. Setelah dia buka, dia lihat apa yang ada di dalam kulkas. Tidak ada makanan yang dia suka. Dia tutup pintu kulkas. Lalu dia ingat-ingat, tadi siang dia tahu mamanya baru saja membeli 1 kotak es krim. Nyam-nyam, enaknya makan es krim. Lalu dia kemudian pegang pintu atas kulkasnya. Mira yang kecil tidak bisa membuka pintu bagian atas kulkas. Dia sangat kesulitan untuk bisa membuka, apalagi mengambil sekotak es krim. Nah, sekarang masalahnya, dapatkah anak-anak di rumah membantu Mira memecahkan masalahnya? Apa yang harus dilakukan oleh Mira supaya Mira bisa membuka pintu atas kulkas dan mengambil sekotak es krim? Yuk, coba kamu lihat di sekeliling Mira. Kira-kira benda apa ya yang bisa Mira pakai untuk menolong Mira sampai membuka pintu bagian atas kulkas? Coba dilihat, ada apa di sana? Ya, kamu melihat ada setumpuk piring. Bisakah itu menolong Mira untuk naik? Mira lihat, oh, ada lagi 10 gelas yang bisa dipakai. Apakah bisa? Lalu Mira kemudian juga melihat, wow, di sekitar dapur ada banyak sendok-sendok. Bisakah itu menolong Mira? Dan Mira juga menemukan sebuah kursi kecil. Nah, menurutmu benda apa yang Mira harus pilih untuk menolongnya naik dan mencapai pintu atas bagian kulkas? Yang mana? Coba sama-sama telunjuknya ya, di-tap ke gambar yang benar. 1, 2, 3, tap. Oke, benda apakah itu? Betul sekali, kursi. Kalau Mira menggunakan piring, gelas, sendok, wow, bisa berantakan semua ya dapur ya. Dan belum lagi diomelin mama. Wah, panjang sekali ya. Oke, sebuah kursi bisa menolong Mira untuk bisa naik ke atas dan membuka pintu bagian atas dan mengambil sekotak es krim. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menolong Mira memecahkan masalah Mira. Nah, Lose nih jadi teringat dengan kisah di dalam bagian Alkitab. Di dalam Lukas pasalnya yang ke-19 ayat
ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Lukas pasal 19 ayat yang pertama sampai ke-10. Anak-anak silakan buka Alkitabnya dan anak-anak akan menemukan siapa sih tokoh yang lo semua ceritakan hari ini. Yuk cepet-cepetan buka. Lukas 19 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Di bagian atas sudah ada namanya. Siapa? Sudah ketemu? Zakheus. Betul sekali. Yeay. Berarti anak-anak di rumah buka Alkitab ya, atau udah tahu ceritanya? Oke. Jadi hari ini Rosa Lanfa ingin bercerita tentang seorang yang bernama Zakheus. Zakheus sama seperti Mira yang badannya pendek, kecil. Tapi umurnya nggak 6 tahun sih, umurnya sudah dewasa, tapi badannya pendek, kecil, dan dia adalah seorang pemungut cukai. Pemungut cukai itu pekerjaannya adalah meminta atau mengambil uang dari orang-orang yang tinggal di sekitarnya yang kemudian harus dibayarkan kepada raja. Tapi sebelum uang itu sampai kepada raja, bayar dulu sama Zakheus. Nah, waktu Zakheus menerima, Zakheus mintanya nggak cuma sedikit dari seperti yang raja mau. Zakheus akan meminta lebih banyak. Wah, lebih banyak yang raja minta supaya nanti sisa uangnya Zakheus ambil untuk dirinya sendiri. Makanya Zakheus waktu itu kaya raya dan dia jadi dibenci oleh banyak orang. Dia nggak disukai oleh banyak orang. Bukan karena badannya yang pendek, tapi karena pekerjaannya yang tidak baik. Pekerjaannya membuat orang di sekitarnya tidak suka kepada Zakheus. Nah, pada suatu kali ketika Zakheus bekerja, duduk di mejanya, dia meminta orang untuk datang kepadanya membayar uang yang cukup banyak. Nah, tiba-tiba dia mendengar ada Yesus datang ke kota Yeriko. Wah, dia udah dengar Yesus itu katanya orang hebat. Katanya dia itu bisa menyembuhkan orang yang sakit. Katanya kalau Yesus mengajar itu semua orang datang mendengarkan. Zakheus waktu dengar cepet-cepet dia lari. Kemana? Ke arah tempat Yesus akan lewat. Jadi waktu dia berlari dan dia pengen lihat, ternyata sudah ada banyak orang di sekitarnya yang sudah duluan sedang melihat Yesus. Nah, Zakheus yang badannya pendek, dia coba lihat, dia lompat, tetap gak bisa lihat yang namanya Yesus. Akhirnya sama seperti Mira, dia cari akal gimana caranya supaya Zakheus bisa melihat Yesus. Lalu dia lihat ada apa? Ada pohon ara. Lalu kemudian dia naik manjat ke pohon ara, dia ada di sana. Lalu kemudian dia akhirnya melihat Yesus. Dan apa yang terjadi? Betul, waktu Yesus lewat, Yesus kemudian melihat ke atas pohon tempat di mana Zakheus ada di atas pohon. Lalu Tuhan Yesus bilang, Zakheus, segeralah turun. Hari ini aku mau ke rumahmu. Wow, itu perkataan yang luar biasa buat Zakheus. Jadi waktu Zakheus mendengarnya, Zakheus senang. Karena selama ini gak ada orang yang mau dekat-dekat sama Zakheus. Selama ini orang-orang di sekitarnya benci sama Zakheus. Selama ini orang-orang di sekitarnya gak mau dekat-dekat sama Zakheus. Soalnya Zakheus itu bad. Tapi hari itu Zakheus mendengar Yesus yang adalah orang hebat, yang bisa menyembuhkan, yang mengajar dengan luar biasa, orang yang penuh dengan murah hati, mau datang ke rumah Zakheus. Jadi Zakheus begitu senang, begitu sukacita, dia segera turun dari pohon itu. Lalu kemudian dia menyambut Tuhan Yesus.
Tapi kamu tahu apa yang terjadi? Orang-orang di sekitar waktu mendengar Yesus berkata kepada Zakeus, orang berdosa ini, untuk mau datang ke rumahnya, semua gak seneng, gak happy. Kok bisa sih Yesus mau datang ke rumah Zakeus? Dia kan orang berdosa. Dia tuh loh ya, suka ngambil uang yang banyak dari kita semua. Dia itu menyebalkan. Kok bisa Yesus mau datang ke rumahnya? Semua orang gak suka. Tapi Tuhan Yesus mau benar-benar datang ke rumah Zakeus. Di rumah Zakeus, Zakeus menyambut Yesus dengan luar biasa. Ada makanan, minuman, dan bahkan dia mengundang teman-temannya untuk bersama-sama makan. Lalu orang-orang yang gak suka itu sebel lihat peristiwa itu. Mereka gak suka dengan peristiwa itu. Lalu kemudian Zakeus yang happy itu, dia kemudian bilang begini sama Tuhan Yesus. Tuhan, dia panggil Yesus Tuhan loh. Tuhan, aku mulai sekarang mau membagikan sebagian uangku, kuberikan kepada orang miskin. Kalau ada orang yang uangnya pernah kuambil, uangnya kupaksa untuk diberikan kepadaku, aku akan membayarnya 4 kali lipat. Wow, jumlah yang sangat banyak. Bisa kasih contoh ya. Coba lihat petunjuk demikian. Seperti apa sih banyaknya 4 kali lipat itu? Jika ada seorang ibu yang pernah ia ambil dengan paksa 1 koin, maka Zakeus akan mengembalikan 4 koin. Tahu, jika Zakeus pernah mengambil paksa 10 koin dari seorang bapak, maka Zakeus berjanji dia akan mengembalikan 40 koin. Nah, sekarang anak-anak lanjutkan sendiri ya. Berapa banyak sih 4 kali lipat itu? Contoh, ada seorang anak waktu bermain, kemudian Zakeus dengan paksa ambil uangnya 1 kantong koin penuh. Kira-kira Zakeus berarti harus kembalikan berapa kepada anak tersebut? Berapa? 4 kantung koin. Tuh. Contoh lagi, jika seorang Zakeus pernah mengambil paksa uang seorang bapak yang sudah tua sebanyak 100 koin, berarti Zakeus akan mengembalikan 400 koin kepada bapak itu. Atau kepada seorang ibu tua, dia pernah mengambil 2 koin. Berarti Zakeus harus mengembalikan 8 koin. Ya, itulah cara yang dimaksudkan oleh Zakeus mengembalikan 4 kali lipat daripada yang pernah dia ambil. Dan ketika Tuhan Yesus mendengar hal tersebut, maka Tuhan Yesus berkata kepada Zakeus, "Hari ini telah terjadi keselamatan di rumah ini." Lalu kemudian Yesus melanjutkan dan berkata, "Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Yesus memang datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, menyelamatkan orang-orang yang penuh dengan kejahatan seperti Zakeus. Anak-anak di rumah, inilah yang namanya iman. Iman itu berarti percaya kepada Kristus saja. Ulangi ya. Iman itu berarti percaya kepada Kristus saja. Ketika Zakeus disambut oleh Tuhan Yesus, ketika Zakeus menerima undangan
dari Tuhan Yesus, Zakheus begitu bersuka cita. Dia punya iman, percaya kepada Kristus saja. Maka kemudian dia berjanji kepada Tuhan Yesus sebagai bukti imannya, dia akan kembalikan uang yang pernah ia ambil dengan paksa, bahkan 4 kali lipat, bahkan sebagian hartanya dia mau beri kepada orang miskin. Hari ini sama seperti Zakheus, kita pun juga mungkin adalah orang-orang yang penuh dengan kejahatan. Kita melakukan hal-hal yang tidak baik, kita sering tidak taat, kita sering marah, kita sering berbohong, kita mungkin berkata-kata yang kasar, bersikap tidak sopan. Ya, kita juga sama sebenarnya seperti Zakheus. Kita adalah orang yang hatinya hitam, penuh dengan kejahatan. Sama seperti berikut ini. Tapi berita baiknya anak-anak, Tuhan Yesus mau datang ke dalam dunia ini untuk mencari kita-kita yang hatinya hitam, penuh dengan kejahatan. Dan Tuhan mau, ketika Tuhan Yesus mau menyelamatkan kita, kita punya iman, percaya kepada Tuhan Yesus. Karena hanya Tuhan Yesus yang dapat membuat hati yang hitam ini menjadi putih kembali, diselamatkan dari dosa-dosa kita. Apakah hari ini anak-anak mau percaya, beriman kepada Tuhan Yesus? Kalau anak-anak mau beriman kepada Tuhan Yesus, yuk Rosa mengajak kita untuk mengangkat tangannya, tangan kanan letakkan di dada. Rosa mau mengajak anak-anak untuk berdoa dan berkata kepada Tuhan Yesus, saya mau percaya. Anak-anak mau? Jika anak-anak mau, taruhlah tanganmu di dadamu dan kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saya adalah orang berdosa. Saya juga melakukan banyak kesalahan, kejahatan, dan itu tentu perbuatan yang tidak baik, seperti hati yang hitam di hadapan Tuhan. Tapi kami bersyukur Tuhan Yesus mau datang ke dalam dunia untuk mencari dan menyelamatkan orang berdosa, orang yang punya hati yang hitam. Tuhan, tolong ampuni saya. Saya mau percaya kepada Kristus saja, mau punya iman, percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga saya diselamatkan. Tolong saya ya Tuhan, beri saya iman dan saya mau untuk boleh terus menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh melakukan apa yang baik, apa yang benar, menyenangkan hati Tuhan. Ini doa saya, dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini Kak Nina punya cerita. Ceritanya seru banget. Adik-adik mau dengarkan? Nah, semuanya duduk yang manis. Tidak ada yang main-main lagi. Siap semuanya? Siap. Ada orang naik-naik pohon. Orangnya pendek. Siapa ya? Ia mau melihat Yesus. Namanya Zakheus. Ada orang naik-naik pohon, orangnya pendek. Ia mau melihat Yesus, namanya Zakheus. Siapa sih Zakheus itu? Nah adik-adik, Zakheus ini dia seorang pemungut cukai. Itu loh orang yang suka mintain uang sama orang-orang. Makanya uangnya banyak. Nah, dia pengen melihat Yesus. Lalu dia punya ide. Dia lari, dia naik ke atas pohon ara. Lalu tiba-tiba apa yang terjadi? Apa Tuhan Yesus melihat dia dan berkata, Hai Zakheus, turunlah, Yesus memanggilmu.
Zakius ketemu Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Hatinya berubah jadi penuh sukacita dan suka memberi. Hai Zakeus, turunlah, Yesus memanggilmu. Zakeus bergembira, menyambut Yesus di rumahnya. Nah, adik-adik sudah dengar kan ceritanya? Seru kan? Bagaimana kalau kita nyanyikan lagu ini bersama-sama? Yuk, yuk, yuk! Ada orang naik-naik pohon, orangnya pendek. Dia mau melihat Yesus, namanya Zakeus. Hai Zakeus, turunlah, Yesus memanggilmu. Zakeus bergembira, menyambut Yesus di rumahnya. Hai Zakeus, turunlah, Yesus memanggilmu. Zakeus bergembira, menyambut Yesus di rumahnya. Menyambut Yesus di rumahnya. Menyambut Yesus di rumahnya. Aktivitas kita hari ini. Nah, aktivitas kita hari ini, silakan anak-anak ambil potongan gambar seperti ini ya, yang ada salibnya. Ini adalah kartu kedua kita dari minggu yang lalu ya. Ini kartu yang kedua yang ada gambar salib. Sudah ketemu? Kalau sudah ketemu, mari kita membaca bersama-sama. P adalah Lose yang akan membacakan, J adalah anak-anak yang membacakan. Sudah siap? Siap ya? Katekismus pertama 60. P, Lose ya. Mengapa kamu harus membenci dan meninggalkan dosamu? Good. Katekismus pertama 61. P, Lose ya. Apa yang dimaksud dengan beriman kepada Kristus? J, kamu. Good. Jadi, kita harus membenci dosa karena dosa tidak membuat hati Tuhan senang. Betul ya? Dan kita kalau mau diselamatkan hanya dengan iman. Betul sekali. Oke, sekarang kita akan lanjut ke aktivitas berikutnya. Aktivitas berikutnya adalah aktivitas murid nomor 6, pelajaran 6. Seperti biasa, bagian yang pertama adalah ringkasan cerita hari ini. Dan kita akan lihat halaman baliknya ya. Di halaman ini adalah gambar aktivitas yang menunjukkan bahwa Yesus menyelamatkan Zakeus. Ada beberapa gambar yang menjelaskan cerita hari ini. Gambar yang benar adalah gambar yang paling berbeda dari gambar-gambar yang lain. Contoh, di baris yang pertama, carilah pohon yang paling berbeda. Yang mana? Betul sekali, pohon yang ini. Sebab pohon ini ada Zakeus yang sedang manjat ya. Tuh, sekarang yang kedua. Nah, dari gambar yang kedua nih banyak rumah. Tapi ada yang paling berbeda. Rumah yang mana? Betul, yang kedua. Di situ ada Zakeusnya. Betul sekali. Yang ketiga. Nah, ini adalah gambar Zakeus. Tapi Zakeusnya mana ya? Gambar yang paling berbeda adalah Zakeus. Yang mana? Betul, yang ini. Yang ada kumisnya ya, yang ada jenggotnya. Tuh. Sekarang yang ini, koin ini. Mana gambar yang paling berbeda? Yang mana? Betul sekali, yang ini ya, titik-titiknya lebih sedikit dibandingkan koin-koin yang lain. Tuh. Nah, aktivitas hari ini silahkan dilingkar gambar yang paling berbeda ya. Oke. Yang berikutnya adalah percaya kepada Kristus saja. Nah, anak-anak,
akan menemukan banyak sekali huruf-huruf di dalam sini. Silakan anak-anak mewarnai yang ada huruf K, E, S, L, M, A, T, M ya. Jadi yang ada tulisan keselamatan, huruf keselamatan, anak-anak cari mana ada K, E ya, itu yang diwarnai bidangnya. Nanti anak-anak akan menemukan sebuah gambar bahwa keselamatan itu datang dari Yesus Kristus ya. Ini diwarnain ya. Nah, selanjutnya adalah apa itu iman? Nah, anak-anak boleh menyusun kata-kata acak ini, lalu tuliskan kata yang benar di bagian atas dari strip-stripnya. Jadi misalnya yang ini ya, R-E-P-A-A-Y. Apa ini kira-kira? Kata-kata acak nih, huruf acak. Kira-kira kata apa? R-E-P-A-A-Y-C. Kira-kira apa? Percaya. Jadi anak-anak bisa tulis huruf yang benar, kata yang benar di bagian atas. P-E-R-C-A-Y-A. Demikian seterusnya ya. Anak-anak akan menemukan apa sih arti iman. Oke. Nah, itu saja aktivitas kita hari ini. Silakan anak-anak mengerjakan dengan sukacita untuk mengingatkan kita pelajaran hari ini. Hanya dengan iman, maka kita boleh mendapatkan keselamatan dari Kristus. Oke? God bless you. Demikianlah rangkaian ibadah kita hari ini. Tadi kita sama-sama sudah memuji Tuhan, kita sudah berdoa, kita sudah dengar firman, kita juga sudah membuat aktivitas ya. Kalau yang belum selesai bisa melanjutkan nanti ya. Kita bersyukur kepada Tuhan yang menolong kita untuk kita hari ini bisa beribadah. Nah, yuk sekarang mengajak kita sama-sama untuk bangkit berdiri. Kita akan mengembalikan segala pujian kita, hormat kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. To God be the glory.
I'll praise